Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megalita Santiwardani dari SMP NV Korambi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 kelas 97B. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya tentang pengambilan keputusan. Di sini adapun tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana paradigma, prinsip, dan pengajuan keputusan sekolah dari masing-masing lembaga. Baik, di sini saya akan mengajukan ada 8 pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Ya, di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di SMP Sukorambi. Adapun beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Pak Sidik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi tentunya dasarnya pada regulasi yang ada, ya, aturan yang ada. Nah, ketika ada ketidaksesuaian dengan aturan yang ada, maka kita ada masalah. Nah, masalah ini bisa saja masalah yang jelas, ya, untuk bisa langsung diambil keputusannya, diambil sikapnya. Ada masalah yang memang kaitannya dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, ya, yang mana itu mungkin perlu lebih dalam lagi dalam mengkaji masalah itu. Oke, seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, Pak, selama ini bagaimana Pak Sidik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, pada intinya aturan sebagai acuan, ya, aturan yang berlaku, ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika itu sama-sama benar, ya, tentunya dicari yang nilai kebenarannya lebih besar, manfaatnya lebih besar, itu yang didahulukan, tanpa harus meninggalkan yang kebenarannya mungkin kurang. Tetap ada akomodasi sehingga sama-sama nyaman, sama-sama menghasilkan kemaslahatan bagi semuanya. Walaupun ada yang kemaslahatannya besar, yang satu kemaslahatan kecil, itu semuanya diakomodasi sehingga tetap bisa memberikan manfaat sebesar apapun dari faktor-faktor yang ada tadi. Baik, Pak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Ya, tentunya komunikasi dengan pihak-pihak yang bermasalah, ya. Mungkin ada latar belakang apa, kok bisa timbul masalah itu, ya. Sehingga dari latar belakang yang disampaikan itulah nanti bisa memberikan pengaruh kebijakan, ya, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku, ya. Jadi tetap mengakomodasi latar belakang, kemudian memberikan kebijakan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Ya, itu dasarnya di situ. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya tadi yang perlu kita lihat juga, permasalahan itu munculnya karena apa. Jadi latar belakang masalah itu, ya. Kemudian dari situ dikaitkan dengan regulasi yang ada, aturan yang ada. Kemudian kalau memang itu bisa diselesaikan dengan katakanlah pertimbangan yang simpel, ya, selesaikan langsung. Tapi ketika itu harus mempertimbangkan pihak-pihak lain, misalnya faktor kemanusiaan yang besar, ya, itu mungkin ada pihak yang kita minta rujukan pada atasan kita, karena di sana mungkin perlu penguat kebijakan yang bisa diberikan sejauh mana masalah itu bisa ditolerir, gitu, ya. Itu saya kira ada komunikasi bisa dari atas yang lebih berwenang untuk memberikan keputusan. Ya.
Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang Tantangannya antara apa saja Pak? utamanya rasa kemanusiaan itu juga kadang-kadang dilematisnya di situ. Satu sisi kemanusiaannya ini, satu sisi aturannya tidak. Kalau aturan kadang-kadang tidak memandang kemanusiaan. Dari sinilah mengakomodasi antara kemanusiaan dan aturan, mencari jalan tengah. Kalau perlu jalan tengah itu didukung oleh kebijakan atasan yang di atas kepala sekolah gitu. Sehingga akan lebih kuat lah, sebenarnya kita tidak kaku, tidak saklek, tapi dasarnya pada mempertimbangkan dua hal tadi, kemanusiaan dan aturan regulasi yang sudah diterapkan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, pada dasarnya ketika masalah itu muncul ya kita tangani secara langsung, hanya tahapannya mungkin tidak langsung dibawa langsung kepala sekolah ya, mungkin ada pihak-pihak bawahan yang bisa melakukan pendekatan-pendekatan, bisa mengkaji lebih dalam permasalahannya. Nah, sehingga ketika itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang bawa kita selesaikan ke sana. Tapi ketika itu belum bisa ya, baru kita bahas, kita selesaikan di tingkat kepala sekolah. Kalau itu masih belum tuntas ya kita bawa ke atasnya untuk dipelajari lebih dalam. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya tentunya pertimbangan dari berbagai pihak, ya diantaranya Mas Jawa, kemudian juga struktur dari kita wakta, dan itu yang kita libatkan untuk memberikan penilaian. Dan tentunya ketika mau mengambil keputusan, ketika kepala sekolah itu belum bisa fix memberikan keputusan, kita ada pertimbangan dari atasan. Dari dinas ya Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Pengambilan keputusan. Ya intinya permasalahan itu macam-macam ya, dan memang harus hati-hati dalam menentukan penyelesaian permasalahan itu, karena ketika kita ceroboh, kita saklek dan sebagainya, ini akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu memang harus berlatih terus untuk betul-betul melakukan keputusan yang tepat dari berbagai masalah yang muncul, jadi tidak serampangan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan wawancara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kami sudah melaksanakan kegiatan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya dari SMPN Sukorambi. Terima kasih, salam guru penggerak.